Oh iya, belum di. Oke. Ya, eh, ya terlihatnya di batasan ini kan, yang ini besar sama dengan. Oke, kita lihat contoh mungkin. Lanjut dulu. Nah, solusi persoalan. Nah, solusi persoalan program pemrograman linear bisa metode grafik terdiri dari dua fase, yaitu menentukan ruang atau daerah penyelesaian atau solusi yang feasible. Mungkin. Kemudian menentukan solusi optimal dari semua titik di ruang dan feasible. Ada dua metode untuk mengidentifikasi solusi optimum, yaitu metode isolin, kemudian metode titik ekstrim, kemudian model matematika. Membuat model matematika, perhatikan soal berikut. Nah, jadi langsung ke soal ya. Sebuah pesawat terbang mempunyai tempat duduk. Oke, tidak lebih dari 300 kursi, terdiri atas kelas ekonomi. Ini ibu agak apa? Memindahkan foto ke atas agak susah, jadi ada di samping, jadi agak tertutup beberapa ini. Biasanya ada perintah full stop stop ini tidak tampak stop ininya. Oke. Persoalannya seperti ini. Apa yang kita lakukan? Dua pesawat terbang punya tempat duduk tidak lebih dari 300 kursi, terdiri atas kelas ekonomi. Terus penumpang kelas ekonomi boleh membawa tiga tiga 3 kilogram kali ya. Kelas VIP boleh membawa bagasi 5 kilogram. Sedangkan penumpang hanya mampu membawa bagasi 1000. Pesawat hanya mampu membawa bagasi 1.200 kilogram. Tiket kelas ekonomi memberi laba 100.000 dan kelas VIP 200.000. Berapakah laba maksimum dari penjualan tiket pesawat tersebut? Apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan soal ini? Sebelum dilihat kuncinya, sebelum dilihat penyelesaiannya, kita pikirin dulu. Dimisalkan dulu ya. Jadikan ke model matematikanya, Bu. Apa yang dimisalkan? Dijadikan ke model matematika. Ya, dibuat modelnya terlebih dahulu ya. Dibuat modelnya terlebih dahulu. Ini diterjemahkan, dibuat ke modelnya apa yang diketahui, terus batasannya apa gitu. Ya, untuk mengingat kembali ya, coba kita lihat apa yang dilakukan. Nah, pernyataan tersebut dapat dibuat ke dalam tabel sebagai berikut. Banyak kelas ekonomi, banyak kelas VIP, maksimum, kemudian tempat duduk. Kita harus membuat tabel nih. Tempat duduk X1, kemudian X2, kemudian itu maksimumnya 300. Kalau ini bagasi, ini 3X1, ini 5X2, ini 1.200. Nah, apalagi ini sudah dapat modelnya gitu kan. Kita sekarang tentu mencari keuntungan maksimum ya. Terus kita lanjut. Masalah tersebut adalah, nah, jadi X1 tambah X2 kecil sama dengan 300. Jadi pertidaksamaannya ya. Kemudian 3X1 tambah 5X2 kecil sama dengan 1.200 karena terbatas ya. Kemudian X1-nya besar sama dengan 0, X2-nya besar sama dengan 0. Nah, udah dapat ini, bagaimana menyelesaikannya? Eliminasi. Ada yang apa? Ada yang bisa buka GeoGebra? Kalau ada yang bisa buka GeoGebra, langsung aja. Jadi supaya hemat waktu. Ini kan ada salah satu cara menggunakan penyelesaiannya dengan metode grafik ya. Jadi kita lihat aja. Oh ya, fungsi tujuannya dulu. Fungsi tujuannya tentu X1 tambah 2X2 di sini ya.
kunci tujuan. Oke. Kalau 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 secara manual seperti ini dia. X1 tambah X2 kecil sama dengan, nah, itu dilukis grafiknya dulu kan, X1, X2, 300, nah tuh. Terus kalau secara manual gitu ya, kalau dengan GeoGebra kan tinggal klik-klik masukkan ini. Eh, Kalau dahulu di zamannya kami, daerah penyelesaian itu daerah yang terarsir banyak. Tapi kalau belakangan daerah penyelesaian adalah daerah bersih. Kalau yang ini, yang diarsir termasuk yang apa? Daerah penyelesaian atau daerah yang mana yang daerah penyelesaian di sini? Yang dalam, Yang di Bu. bawah harusnya, Bu. Yang bersih. Yang bersih. Jadi kalau sekarang sepertinya daerah penyelesaian adalah daerah bersih, ya dikasih tanda kan. Kalau zamannya kami dulu daerah yang terarsir banyak sekali gitu kan. Hmm. Nah, ini untuk yang persamaan itu. Kenapa dia cepat sekali ini hilangnya? Ini untuk yang keduanya. Nah, itu. Ya, jadi kalau sudah ada DP, itu DP itu daerah penyelesaian gitu ya. Apa yang dilakukan lagi setelah ini? Titik pojok. Jadi kita periksa titik-titik ekstrim seperti itu untuk mencari nilai yang maksimum. Biasanya dicurigai adalah di titik-titik ekstrim gitu kan? Oke. Dia sebenarnya dia menggunakan GeoGebra ini melukisnya cepat. Gitu. Apa itu? Nah, kalau yang seperti ini, yang mana daerah penyelesaian? Ya, yang terakhir ya. Jadi untuk menentukan ada kecenderungan ada yang menggunakan daerah kotor, yang daerah penyelesaian, ada yang menggunakan daerah bersih. Tergantung di sini. DP itu daerah penyelesaian, berarti yang di sini yang berwarna, yang di hasil yang berwarna. Kemudian nilai optimumnya mencari nilai optimum. Nah, tadi kan sudah sepakat itu daerahnya ya, daerah DP-nya. Nah, terus bagaimana caranya? Nah, titik F X tambah 2Y, kemudian kita ambil titik A koordinatnya 0,240, D 300,0, E 150,150. Nol perlu diuji nggak? Nggak perlu ya, karena kita mencari yang maksimum. 0 itu otomatis kecil, nggak usah diurus ya di sini gitu kan. Nah, jadi setelah kita masukkan titik-titik, ternyata dari hasil tabel itu yang mana yang maksimum? Yang A. A 0,240 nilainya 480, D 300,0 nilainya 300, E 150,150 nilainya 450. Di mana nilai maksimum? Di A, Bu. Nah, di A, karena di A. Biasanya orang cenderung di sini maksimum, tidak selalu ya. Ternyata untuk soal ini maksimum. Nah, itu kalau kita menggunakan linear program, menggunakan grafik. Oke. Terus untuk garis lidik menggunakan garis lidik di sini ya. Garis lidik. Garis lidiknya. Nah, itu. Nah, di garis lidik itu ya, naik ke atas tetap aja di. Bagaimana tuh untuk garis lidik? Bagaimana menceritakannya? Kalau kita menggunakan garis lidik, di mana nilai optimum? Karena kita lihat yang melewati Titik 0,240 itu adalah garis ungu gitu kan? titik potongnya, Bu, ya. Ya, sementara titik apa? Titik
E 150 itu di bawah garis ungu gitu kan. Apalagi yang D-nya gitu kan, menggunakan garis lidik. Nah, oke, ada garis lidiknya. Terus kalau metode substitusi mengubah bentuk samaan, ini tunggu, kita lihat dulu. Oh, bisa juga tanpa menggunakan grafik ya. Jadi menggunakan metode substitusi di sini. Ini 72, ini 72. Perlu dibahas yang metode substitusi? Yang bisa, atau kita lihat soal latihan aja lah dulu biar biar mantap ya. Mungkin dijadikan dua kelompok aja. Jadi ada yang membuat soal satu, ada yang membuat soal dua. Pilih pilih aja siapa yang mengerjakan soal satu, siapa yang mengerjakan soal dua. Coba untuk latihan terlebih dahulu. Hmm. Yang nomor apa? Yang nomornya absennya ganjil, nomor ganjil. Yang absennya genap, nomor genap ya. biar biar praktis membaginya. Jadi supaya punya dua dua ini kan. Kenapa buat gue yang punya 8 kelompok? Soalnya ada di itu ya, soalnya ada di grup.
Jalan. Kalau ada yang sudah bisa, boleh ditayangkan, di-share.
Kalau modelnya sudah ada, bolehlah ditayangkan. Model sudah ada. Boleh menggunakan GeoGebra. Ini sedikit lagi selesai kayaknya Bu, lagi nyari. Modelnya sudah dapat. Modelnya Sudah Bu, sudah ya, dapat tapi berarti. nomor 2 baru Bu. Nomor 1 dulu ya Bu ya. Hmm. Ya, nanti dulu. Bu Ari, udah selesai? Nomor 2, kalau nomor 1 belum, Bu. Oh, Ibu ke bagian apa? Ke bagian nomor 2 apa ke bagian nomor 1? Nomor 2. Hmm. Tapi nomor 1-nya udah jadi. Belum, kemarin kerjain nomor 2, Bu. Nomor 1 kan kata Ibu tadi yang genap nomor 2. Enggak, siapa tahu tadi apa salah nomor misalnya gitu kan. Enggak, Bu. Terkerjakan nomor 1, ternyata nomor 2, gitu kan. Kerjakan dua-dua jadi. Ari baru selesai ngerjain nomor 2, Bu. Oke. Hmm. Boleh menggunakan GeoGebra ya untuk mempercepat melukis melukis grafiknya. Mohon maaf, Ibu. Ibu Bu? Cindy sudah? Boleh lihat lagi soal nomor 1-nya, Bu? Oh, soal tadi ya? Ya. Tunggu dulu. Oh, latihan tadi ya. Oke. Di foto aja. Di ini ada sebenarnya di apa? Di grup. Yang sudah boleh Ibu tutup lagi? Boleh, Bu. Ya. Oke. Arif Nugraha sudah selesai? Boleh ditayangkan hasilnya?
Taruh. Kok kamera depan tuh? Oke. Pak Arif sudah selesai, boleh tayangkan, Iya, silakan. Boleh tayangkan oke itu. Waduh, tulisannya merah. Dibesarkan sedikit ya, Pak. Iya, nggak Nah, ada. oh, Nanya kebetulan nggak ada. dari ini ya, Tadi ngoreksi, dari Bu. HP. Tadi lagi Oke. ngoreksi, jadi itu pegang pena warna merah. Tabelnya dikasih kotak, Pak. Tabelnya tabelnya di kan kotak-kotak itu kan dibikin dalam bentuk tabel gitu kan, model matematika. Yang itu yang di atasnya, kalau tidak salah yang di atas tuh ada kan selangkah lagi di atas. Yang paling atas, Pak, yang paling itu sudah paling atas ya, model matematika. Itu maksudnya itu kan dikasih tabel gitu kan. Iya, Bu. Iya, Kasih tabel. dibuat dalam bentuk tinggal bikin garis-garis aja. Iya. Kenapa agak kurang jelas suaranya atau suara oh iya, pantesan enggak iya ya, pantesan ya enggak terpasang headsetnya. Oh, Itu mungkin tadi terus tadi seperti ada yang apa dengan susah mendengar gitu. Rupanya ibu nggak headsetnya nggak terpasang. Silakan Pak Arif, coba dijelaskan. ya di sana kan Bu ada diketahuinya kan katanya ada 8 kg tepung sama 2 kg gula pasir. Nah, di sana kue dadar itu membutuhkan 10 gula dan tepungnya 20. Kue apem itu membutuhkan gula 5 gram dan tepungnya 50 gram. Di mana Bapak melambangkan X dan Y itu tidak terlihat di Ya. sebelumnya? Ya, lupa ngasih Bu. Acaranya kan bikin aja kayak gitu. Kue Iya. dadar itu X, ya. Kue apem itu Y, ya. Ya, nanti ya. Kalau untuk membuat LKPD nanti harus jelas ya Pak, karena nanti siswanya Sekarang nanti mau cepat-cepatan aja sih ya, maaf. Iya, oke. Jadi itu ada dapatlah ini kan 10X. Nah, jadi misalkan kue dadar itu X, kue apem itu Y. Jadi ya. 10X tambah 5Y itu total tadi gulanya kan 2 kg. 2 kg itu sama dengan 2000 gram. Jadi harus ada penjelasan itu juga nanti ya Pak, kalau untuk siswa ya membuat bahan ajarnya gitu harus lengkap. Ini kan kalau sebagai siswa kan menjawabnya yang penting praktis gitu kan. Nah tapi nanti untuk catatannya dibikin lengkap ya Pak.
Nah, karena Ya, dia Bu. karena Bapak dituntut untuk membuat perangkat pembelajaran, jadi kita ingatkan aja gitu kan. Ini sudah bagus, cuman kita nggak ngeliat X-nya apa, Y-nya apa, tahu 2000. Kita udah insting saya aja 2000 itu pasti diubah dari dari kilo ke gram. Karena Bapak juga nggak nulis di Ya, situ gramnya, ya, Bu, ya, Bu. ya kan? Ya, Eh, ya, Bu, ya, Bu. Jadi di eh, atasnya tadi itu Arif udah bikin diketahuinya, Bu, sebenarnya, Bu. Di atasnya itu nggak Arif foto. oh gitu, iya Iya, gitu, di atasnya itu Arif keterangannya ada di ya. atas tuh ada ini. Di Oh atasnya iya, ada diketahui, baru oh iya, dibuat dalam bentuk tabel. Jadi dalam gitu. tabel itu cuma diketahui angka-angkanya aja. Oh iya, iya. Oh iya, kalau sudah ada di atas dikasih tahu, ya Ya, sekarang kan di kita atasnya ngelihat ngelihat udah langsung angkanya gitu kan. Oke. Terus ya, bagaimana bagaimana lagi melukis ya. melukisnya melukis bagaimana cara melukis? Ini kan sama dilukis ini. Oh, Ya, lukisannya persamaan tadi disederhanakan terlebih dahulu ya sehingga sudah ada diperoleh. terlebih dahulu. eh, Dapatlah ini 2x tambah y kurang dari sama dengan 400. Nah, Oke. ini akhirnya dibikin jalani juga ya, Bu. Arif langsung aja tadi itu. Iya, Jadi kalau itu kalau ya kalau kita untuk cari titik potongnya ya. kalau untuk catatan siswa nanti harus lengkap dia. Jadi Iya, terus disederhanakan nanti mencari titik-titik potong X-nya sama dengan nol, sumbu X sumbu Y gitu kan. iya. Ya, Bisa tadi tapi bilang pakai GeoGebra gitu Arif. Berarti ya. mau simpel aja Ibu kata Arif. Iya, kalau kalau dengan GeoGebra GeoGebra langsung boleh. langsung ya. Mm. Jadi Tapi terlihat. dapatlah itu Ya, ya, ya. 2x tambah y kalau titik pot. Ini kan dapatlah gambar ini. Arif bikin keterangan di sini, Bu. Ini garisnya nih. Oh ya, ada ya. Ya, Nah, ada, iya di sini ada. nih. Heeh. Nah, Ah, ini Ini garis 2x daerah plus y sama daerah dengan penyelesaian, daerah terasir atau daerah bersih? cara asir, Bu. Kalian Arif. Berarti nanti dikasih kode DP. Iya, iya. DP ya, ya ada kalanya DP DP ya, daerah penyelesaian. Pakai HP, Bu. Hap, Jadi hap, ya, ya, DP atau HP DP, ya, daerah penyelesaian. Oke. daerah penyelesaian. Ya, DP tadi DP dia ya, ya gitu. Karena ada juga yang dia memilih daerah bersih, gitu. Jadi Iya, Bu. jadi kita kasih tanda aja yang mana daerah penyelesaian kita maksud, gitu kan? Oke. Nah, terus apa lagi? Nah, kemudian untuk yang titik pojoknya itu yang ini, Bu, yang ada titik-titik. Ini 200 yang ini. 200 tuh Garisnya tuh yang titik pojok yang ya, daerah jadinya penyelesaian. koordinatnya berapa tuh? 200 di situ koordinatnya berapa jadinya? Ini 160 nih ada di bawah, Bu. Titik pojoknya ini. 160,0. Ya diberi nama dikurung gitu berarti 160,0 Ya, itu kan dikurung. Nah, tambah ya, kurungnya Bu. tuh. Titik pojoknya 160,0 tuh koordinat kan? Ya, Bu. Buat apa sih? Oh, Ya, ada titik pojok kan ada tuh 160,0 itu kan maksudnya kan di sini tuh nanti kan eh dikurung sebagai pasangan koordinat ya tuh. iya, Bu. Eh, jadi begitu titik itu dibikin lagi aja di atasnya 0,160 gitu kan. Di bawah Iya, iya. yang ya supaya aman di grafik itu. Coba di grafik itu. 160 kan di atasnya dibikin lagi 160,0 titik itu kan. Iya. Kan 160 itu kan karena garis bilangan kan. Nah, jadi kalau di atas itu bisa kita tulis lagi 160,0. Ngomong ya. Mm, titik Terbalik. itu. Arif, terbalik. Siapa yang ganggu tuh? Ini, Bu. Maaf, Ibu. Siapa yang ganggu tuh?
teman. Gimana salahnya, Cin? 160-nya Cin? terbalik sama 200. Enggak? Kenapa ada jawaban lain? Gimana, Cin? Cin. Titik potong yang 2X tambah Y sama dengan 400 itu, Rip. 2X tambah Y sama dengan 400. Tipot. Y-nya 400. Iya. X-nya 0, Y-nya 400. Iya, iya, iya. Salah di mana? Beda ya? Ibu Cindi hasilnya beda ya? Iya, Titik potong sumbu X sama sumbu Y. iya. Coba. Itu. Coba digantian. Coba stop dulu ini. Yang hari Bo? Iya, Ya, stop dulu Ari. Coba kita lihat. Nah, Ibu Cindi silakan Bu. Ini inputnya di GeoGebra nggak apa-apa kan, Bu? Ya, enggak apa-apa lah ya. Tapi kalau nanti karena kita kan tujuannya untuk ini, tapi kalau untuk mengajarkan nanti siswa harus pandai juga melukis gitu. Kadang-kadang gara-gara kita menggunakan GeoGebra dia tidak pandai melukis lagi kan? Belum sih. Ya, daerah ininya, daerah kapan perlu diarsir itu bisa diarsir. Titik potongnya nggak mau diklik kalau pakai kurang dari sama dengan. Yang ini tadi, Mas. Ini kan 0,160 ya. Tadi Arif 0,200. Cindi beda XY-nya mungkin. Salah input atau gimana? Nah, kalau di kiri kan memang 0,160 dia itu kan? Ya. Iya. Tidak, Bu. Tadi Grafik Cindi itu kue apemnya yang Y, yang Arif, kue dadarnya yang Y. ya, Beda di situ. Sebenarnya sama grafiknya. Oh, iya, Bu. Beda di antara. Salah. Dimisalkannya, jadi dimisalkannya itu yang Cindy kue apemnya yang X. Iya, grafik. Grafiknya memang beda. Jadi titik potongnya juga beda nanti itu. 100 kebalik aja 100,150 sama 150,100. Ya, tapi kan masuk ke fungsi tujuan nanti kan ujung akhirnya sama itu kan? Iya. Tujuan akhirnya nanti sama. Gitu. Beda cara memilih ini. Iya, pemisalannya. Oke. Yang ada lagi yang mau nayangkan hasilnya? Silakan. Ini ada yang lebih berat ini yang metode simplex. Kalau tidak ada masalah dengan linear program, ya Ibu Ari silakan Ibu Ari tayangkan aja. Ini Ibu Ari di mana lokasinya nih? Rame kendaraan di belakangnya.
Silakan di-share ya. Yang lain bagaimana? Ibu Linda, Ibu Latifah sedang mengajar atau bagaimana? Ada juga yang sedang mengajar ini ya. Banyak acara, Bu. Ada, Bu. Tuh ada. Hari Senin, Bu. Ya, tayangkanlah hasilnya biar apa? Biar kelihatan ada gitu kan. Ini kan bentar lagi hari guru, Bu. Jadinya agak. Makanya ada kegiatan-kegiatan gitu ya. Iya, Bapak gurunya disuruh pacaran. Hari gurunya kapan? Jadi petugas. Nah, hari gurunya kapan? Enggak ya. Tanggal berapa? Kalau hari gurunya tanggal 25 ini Bu ya, Bang. Tanggal 25, Bu, hari guru. Oh, Tapi acara dari sekarang nah, udah ada ya, persiapan-persiapannya gitu. acara puncaknya apa? Ada Perlombaan, lomba-lomba Bu. apa? Hah? Perlombaan. Eh, Kalau mahasiswa ikut juga, mahasiswanya disuruh lomba juga, ikut lomba semua. Ada Siswanya yang iya. ikut, ada yang enggak. Kalau yang baru-baru tentu disuruh ya. Ya, saya disuruh panitia, Pak. Nggak berani nolak gitu ya. Iya. Tapi pandai-pandai bagi waktu juga karena apa? Biasanya sangat padat nih PPG ini. Iya, Bu. Kemarin campur, jadi nggak hanya dari Bengkulu, Indonesia, mulai dari Aceh sampai ke Papua ada gitu kan. Jadi, nah, yang jawaban soal nomor 2 siapa yang belum lagi? Siapa yang dapat soal nomor 2? Yang NPM-nya genap siapa? Yang Ari tidak bisa nge-share, Bu. Diminta bantu. Ini lagi ngoreksi kayaknya Pak Arif Nugraha lagi ngoreksi kayaknya tuh. Tadi tuh udah koordinasi sama Cindy, Bu. Terus Coba tanya Cindy, coba deh. Puncak nih Pak hari ini. Tuh Adi, oke. Coba. Masih di mute Bu Ari masih di mute, silakan dijelaskan. Ini Bu, kan ada kita misalkan di situ kan ada fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya tuh 200.000 X ditambah 160.000 Y. Dari awal dulu dimisalkan apa dulu? Ya misalkan terus itu kita misalkan X dan volt itu kita misalkan Y. Nah, terus kan dia kan membutuhkan kalau untuk truk kan 30X ditambah 40Y kurang dari 1.200. Nah, kalau yang satu lagi persamaan keduanya 40X 30X ditambah 40Y 20X ditambah 10Y kurang dari 400. Terus nanti kita tambahin Bu, X lebih besar daripada 0, Y lebih besar daripada 0. Nah, nanti kita cari titiknya dulu. Jadi yang satu dapat yang 3X tambah 4Y sama dengan 120 itu dapat 0,30 dan 40,0. Yang 2X tambah Y sama dengan 40 itu dapatnya 20X di 20,0 sama 0,40.
Nanti kita eliminasikan antara 30X tambah 40Y kurang dari 1.200 dan 20X tambah 10Y kurang dari 400, maka dapat nilai titik potongnya 8,24. Daerah yang Daerah arsirnya yang ayo deh. Yang di bawah, Bu. Ya yang di itu kan Cindy, Bu. Oke. Nah, ini daerah arsirnya. Oke. Nah, sudah dapat daerah arsir, berarti kan kita dapat titik-titiknya tuh, Bu. Jadi 0,30, 0,30, 8,24 sama 20,0. Nah, dari 3 itu nanti kita masukkan ke fungsi tujuannya 200.000X ditambah 160.000Y. Maka hasilnya yang maksimal adalah yang 8,24, Bu. Berarti artinya tuh 8 kursi ditambah 24 meja. Bentar, soalnya mana? Soalnya udah itu tadi. Oke, bagaimana dengan yang lain? Berarti 8 truk, Bu. 8 truk dan 24 gold, Bu. Bagaimana untuk apa? Yang lain? Yang bernomor genap? Sama, Bu. Sama? Oke. Ya. Oke, cukup ya berarti. Nah, cukup. Kita metode simplex ada yang menguasai? Ini lama tidak diulang, kita lupa juga. Ada yang menguasai metode simplex? Ibu Linda bisa? Lupa, Bu. Metode Banyak simplex. lupa, Bu. Udah lama nggak ngerjakan yang Udah itu. lupa, Bu. Iya, karena Udah memang lupa, Bu. kita lihat dulu aja ya sekilas, karena kita tidak bisa menghindar gitu kan. Nah, kita tidak bisa menghindar metode simplex mana tadi ya. Contoh, oke. Ya, metode simplex kita ini dulu ya. Metode simplex adalah metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan material yang telah diformulasikan terlebih dahulu ke dalam persamaan matematika program linear yang mempunyai variabel keputusan mulai dari lebih besar atau sama dengan 2 atau sampai multivariabel. Sedangkan metode grafik hanya dapat digunakan apabila jumlah variabel keputusan maksimal 2 buah. Jadi ada keterbatasan kalau kita menggunakan grafik gitu ya. Kemudian sehingga dapat disimpulkan bahwa suatu persoalan linear program yang diselesaikan dengan metode grafik juga dapat diselesaikan dengan metode simplex. Sebaliknya, suatu persoalan yang hanya bisa diselesaikan dengan metode simplex tidak dapat diselesaikan dengan metode grafik. Jadi kalau sudah banyak grafik tidak sanggup. Nah, beberapa istilah dalam tabel simplex ada namanya iterasi. Iterasi adalah tahapan perhitungan di mana nilai dalam perhitungan itu tergantung dari nilai tabel sebelumnya. Terus ada istilah variabel non basis adalah variabel yang nilainya diatur menjadi 0 pada sembarang iterasi. Dalam terminologi umum, jumlah variabel non basis selalu sama dengan derajat bebas dalam sistem persamaan. Nah, variabel basis merupakan variabel yang nilainya bukan 0 pada sembarang iterasi. Pada solusi awal, variabel basis merupakan variabel slack. Jika fungsi kendala merupakan ketidaksamaan kecil sama atau variabel buatan, jika fungsi kendala menggunakan tidak samaan besar sama atau sama dengan, secara umum jumlah variabel basis selalu sama dengan jumlah fungsi pembatas atau tanpa fungsi non negatif. Nah, solusi atau nilai kanan NK merupakan nilai sumber daya pembatas yang masih tersedia. Pada solusi awal, nilai kanan atau solusi sama dengan jumlah sumber daya pembatas awal yang ada. Karena aktivitas belum dilaksanakan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, nilai kanan NK fungsi tujuan harus 0. Yang kedua, nilai kanan NK fungsi kendala harus positif. Apabila negatif, nilai tersebut harus dikalikan dengan negatif 1. Variabel slack adalah variabel yang ditambahkan ke model matematika kendala untuk mengkonversikan ketidaksamaan kecil sama menjadi persamaan besar sama.
Nah, penambahan variabel ini terjadi pada setiap inisialisasi. Pada solusi awal variabel select akan berfungsi sebagai variabel basis. Nah, variabel surplus adalah variabel yang dikurangkan dari model matematik kendala untuk mengkonversikan ketidaksamaan bersama menjadi persamaan sama. Penambahan ini terjadi pada tahap inisialisasi. Pada solusi awal, variabel surplus tidak dapat berfungsi sebagai variabel basis. Kemudian ada namanya variabel buatan, adalah variabel yang ditambahkan ke model matematik kendala dengan bentuk besar sama atau sama untuk difungsikan sebagai variabel basis awal. Nah, penambahan variabel ini terjadi pada tahap inisialisasi. Variabel ini harus bernilai 0 pada solusi optimal karena kenyataannya variabel ini tidak ada. Variabel hanya ada di atas kertas. Nah, lanjutan, kolom pivot atau kolom kerja adalah kolom yang memuat variabel masuk. Koefisien pada kolom ini akan menjadi pembagi nilai kanan untuk menentukan baris pivot atau baris kerja. Nah, baris pivot atau baris kerja adalah salah satu baris dari antara variabel basis yang memuat variabel keluar. Elemen pivot adalah elemen yang terletak pada perpotongan kolom dan baris pivot. Elemen pivot akan menjadi dasar perhitungan untuk tabel simplex berikut. Nah, variabel masuk adalah variabel yang terpilih untuk menjadi variabel basis pada iterasi berikutnya. Variabel masuk dipilih satu di antara variabel non basis pada setiap iterasi. Variabel ini pada iterasi berikutnya akan bernilai positif. Nah, variabel keluar adalah variabel yang keluar dari variabel basis pada iterasi berikutnya dan digantikan oleh variabel masuk. Nah, variabel keluar dipilih satu dari antara variabel basis pada setiap iterasi. Variabel ini pada iterasi berikutnya adalah akan bernilai 0. Nah, ini contoh. Nah, contoh di sini maksimum Z sama dengan 8X1 tambah 9X2 tambah 4X3. Ini sudah 3 kali 3 ya. Kalau untuk sudah grafik susah kan? Sudah jadi karena susah dengan grafik, kita menggunakan ini simplex. Fungsi kendala X1 tambah X2 tambah 2X3 kecil sama dengan 2, 2X1 tambah 3X2 tambah 4X3 kecil sama dengan 3, 7X1 tambah 6X2 tambah 2X3 kecil sama dengan 8, X1, X2, X3 semuanya besar sama dengan 0. Nah, kita mengubahnya dulu ya. Langkah pertama, oke, fungsi tujuannya dulu. Kenapa dia menambah sampai ini? Kita lihat dulu. Di sini supaya kecil sama ini berubah menjadi sama, apa yang dilakukan? Kan di sini kecil sama kan, sementara metode simplex itu nggak mengenal ini dia. Kita harus mengubah kecil sama menjadi sama. Supaya menjadi sama, apa yang dilakukan? Nah, menambah yang di kanan dengan kodenya S1 tadi ya. Yang begitu untuk yang di bawah S2, untuk yang ke-7 S3, karena tahu-tahu dia muncul begini. Kenapa nanti muncul di sini 0 S1 tambah 0 S2 tambah 0 S3? Dari mana kita mendapatkan 0 S1 tambah 0 S2 tambah 0 S3? Dari kita mengubah tadi kan? Ya, kita harus mengubah 3 persamaan tadi menjadi 3 supaya jadi sama. Oke. Nah, itu dia kan, bukan dikurang supaya ini dia lebih kecil dari 2, enggak mungkin kita kurang, harus kita tambah ya. Keliru tadi Ibu ngomongnya kurang. Kalau dia besar, kalau tandanya besar sama, ya yang di kiri dikurangkan supaya dia sama. Tapi kalau di kirinya sudah kecil sama, dikurang lagi, tambah kurang lah dia jadinya kan. Nah, padahal kita mau sama. Jadi itu makanya mengapa tambah bukan kurang tandanya di sini. Karena aslinya tadi kan gitu. X1 tambah X2 tambah 2X3 kecil sama dengan 2. Di kirinya sudah kecil sama, kita kurangin pula lagi, tambah kecil lah jadinya kan. Nah, jadi supaya dia sama tentu kita tambah gitu kan. Nah, kita tambah dengan S1. Nah, sehingga berubah dia menjadi 2. Untuk persamaan kedua kita tambah dengan S2, sama dengan 3 jadinya. Untuk yang persamaan ketiga kita tambah dengan S3, sama dia dengan 8. Nah, tapi di sini S1, S2, S3-nya haruslah bilangan tak negatif. Jadi kita menambahnya dengan bilangan tak negatif. Kalau kita menambah dengan bilangan negatif, tambah kecil dia jadinya kan. Gitu.
Nah, terus setelah ini diapain? Langkah ketiga kita bikin tabel solusi katanya. Jadi ada FB, ada X1 tadi, X1, S2, S3, S1, S2, S3, NK itu yang dia kasih tahu tadi kan. Ada NK, terus ada rasio, terus ada fungsi tujuan tadi Z, S1, S2, S3. Nah, mengisi ini yang kita harus tahu dari Z. Balik lagi, ini kelemahannya kalau kita menggunakan ini ya, kalau di papan tulis kita bisa melihatnya kan. Ini tadi Z-nya tadi Z sudah di atas ya. Z-nya tadi sama dengan 8 tambah X1 tambah 9 X2 tambah 4 X3 tambah 0 S1 tambah 0 S2 tambah 0 S3, atau di sini Z dikurang 8 X1 dikurang 9 X3 ini sama dengan 0. Di sini bagaimana cara mengisinya nanti? Z-nya min 8. Itu dia jadinya kan min 8 min 9. Kita lihat lagi ya. Jadi Z min 8 Z dikurang 8 X1 kurang 9 X3 dikurang 4 X3 kurang 0 ini. Nah, jadi ngisinya di sini Z min 8 min 9 4, yang lainnya 0. Kalau S1 dari mana dia datangnya? S1 11 112 1000 2. Coba kita lihat. Nah, duanya itunya tadi kan, jadi X1, jadi S1, jadi 1 S1 ini ya 112 2. Jadi kita mengisi oke, ini kan untuk S1 X1-nya 1 2, S1-nya untuk S1 dibikin 1 di sini kan, untuk yang lainnya 0, ininya berarti ada langkah yang ini ya, ada langkah yang ya oke. Tunggu dulu ya, kita stop dulu ya. Kita agak susah. Kita lihat dulu sebentar yang mana dia ya, latihan. Tunggu, bukan ya, bukan ini, bukan. Ini juga ada nih di sini. Coba kita dulu. Ada nggak jalan yang agak itu? Yang metode simpleknya maksudnya ini kita lihat pemodelan. Jadi matriks bukan Bu? Jadi iya, Ibu kalau ada yang menguasai boleh bantu gitu kan. Ya, jadi memang jadi tabel, tapi tabelnya gitu. Oke. Nah, tadi bagaimana mengubahnya? Bukan tunggu ya, bukan ini. Jadi tabel nanti itu. Oke. Maunya ini yang terbuka. Oh, tidak tampak tadi ya. Oh, sorry, bukan ini pula. Boleh kalau ada yang bisa bantu ini, bisa bantu menjelaskan boleh. Mana tadi ya, salah. Nggak ada yang mana dia tadi? Tunggu. Nggak ketemu ininya tadi, nggak ketemu apanya. Nah, jadi S2 kita kembali ke sini. Kita memang harus melihat yang ini nih ya. X1-nya biasa apa diubah dulu? S1-nya seperti apa? Seperti mengubah Z ini, lupa Ibu. Kali ini kan dia ubah kan? Z dikurang 8 X1 sama dengan 0, nanti min 8, min 9 gitu kan. Di sini kan min 8, min 9, min 4. Tapi untuk S1 dia langsung 1, 1, 2. Oke.
Jadi 1, 1, 2, 1 gitu kan. Lihat koefisiennya, dah Bu. Iya, iya. Kalau yang Z tadi diubah Lihat dulu. koefisiennya itu, dah Bu. Oke, jadi 1 ini X1-nya Ya, 1. Z-nya diubah dulu. Ah Kalau ya. Kalau yang ini langsung dia ya apa? Di sini S1 X1-nya 1 kan, koefisien X2-nya 1, X3-nya ini S1-nya di sini 1 dia. Kemudian NK-nya 2, NK itu yang paling yang terakhir tuh kan, yang nilai terakhir. Nah, untuk S2 benar ini ada 2, 3, 4 belakangnya 3 kan. Ini untuk S2 2, 3, 4 S1-nya 0, ininya 1, ininya 3. Untuk yang S3 untuk yang X3 ya nih 7, 6, 2 ininya 8. Oke. Nah, 001. ya 7, NK-nya 6, 2, 0, 0, 0, 0, ya S1-nya dianggap 0, S2-nya dianggap 0, S3-nya 1, ya ininya 8. Nah, gitu kan. Nah, setelah itu sepertinya harus dilihat yang nilai paling kecil di antara Z ini, di Z ini yang paling kecil yang mana itu kan? Yang Z, nilai Z yang negatif paling 9. kecil 9 kan? Nah, Oh, negatif 9, iya. nah tuh. 9, ini kan 9 kita tandai pada contoh di atas, nilai negatif yang terbesar adalah -9 pada kolom X2. Jadi kolom X2 adalah kolom kunci pivot. Nah, kemudian ada lagi yang diperhatikan. Ini kolom ini ya, kolomnya. Kemudian langkah berikutnya kita lihat nilai nilai apa ya yang dia lihat di sini paling kecil. Barisnya. Ini rasio terkecil adalah 1 Z. Rasio terkecil tadi rasio dari mana datangnya? Tadi di atas sudah ada nilainya belum? Belum kan? Oh ya, untuk yang kedua ini rasio ini Rasio itu dapat dari ini Bu. Rumusnya tuh NK dibagi kunci Bu. Oh, berarti mengisinya ya. Oh, di sini. Oh ya, kolom X2 adalah kolom kunci bagi ini kolom kunci pivot. S2-nya kan, Ya, Bu. oh ya tuh. Oke. Berarti 0 bagi 9 0, 2 bagi 1 2, 3 bagi 3 1. 3 bagi 3 ada Bu. Iya, enggak masing-masing kan? 0 bagi -9 0, 2 bagi 1. Iya, di masing-masing. 2, ya 3 bagi 3 1, kemudian 8 bagi 6. Siapa yang paling kecil itu kan? Nah, kita lihat. Maka terpilih 1. Ya benar kan? Oh ya benar Bu. Baris pivot ada pada S2. Jadi keterangan tadi kurang jelas ya. Ya. Sudah dapat seperti ini apalagi? Sudah dapat ini menjadi dapat begini. Jadi nilai rasio terkecil adalah 1 tadi ya, selain Z, sehingga baris kuncinya baris pivot ada pada S2. Selanjutnya ini diapain lagi? Di antara ya ditandai berarti kan ada 1 pivot di ini yang 3 ditandai 3. Setelah ditandai 3, langkah berikutnya diperoleh yang ketiga. Nah, membuat baris baru kunci BK buat baris baru karena nilai kunci berada pada kolom X2, maka baris S2 kita ubah namanya menjadi X2 dan nilai-nilai pada baris S2 kita ubah pula dengan cara membagi nilai baris dengan angka kunci, maka kita mendapat nilai baris kunci yang baru. Nah, ini mungkin di kertas buram mengerjakannya ya. Jadi memang oke. Nah, itu 3 tadi yang terakhir gitu kan, 2/3. Oh, tunggu, 2/3 tadi ya, 3 jadi ini 2/3, 4/3, 1/3, 3/3, 1/3. Itu untuk ini dulu ya, untuk yang di atas dulu. Itu dulu. Jadi yang baris yang 3 kunci tadi, yang lainnya dibagi 3. 2 tadi menjadi 2/3, 4 menjadi 4/3, 0, 0, 1/3. Lalu ini ada yang 3 bagi 3 ya, 1 gitu kan rasionya. Kemudian
Kemudian apa lanjutnya? Langkah 8, hasil tabel baru, mencari baris-baris baru selain baris kunci pivot. Ini tadi dibagi, ada yang dibagi 3 ini. Untuk mendapatkan yang lainnya apa sama? Dibagi 3 semua ya? Bukan? Ini. Mohon bantu untuk yang mahir, Ibu lupa ini. Tadi ulang lagi ke atasnya dulu, tabel di atas dulu. Tabel di atasnya tadi, pivotnya 3, semua baris itu dibagi 3. Jadi, maka S1 tabel baru S2 itu menjadi 2/3, 1, 4/3, 1/3, 1. Rasionya di situ tetap 1. Terus yang lainnya itu apa, dibagi 1/3 atau di oke. Nah, yang ini tadi kan semuanya gitu. Tapi NK-nya nggak dibagi ya. NK-nya tadi tidak di NK. Iya, NK 3 dibagi. Rasio yang tidak dibagi ya. Rasio tetap dia 1. Kemudian susah mengerjakannya, lihat 1 gitu. Kemudian bagaimana cara memperoleh ini menjadi 1/3, 2/3, 1 ini. Ini jangan-jangan pakai OBE barangkali ini ya, menolkan di atasnya. Lupa Ibu, rasanya pakai OBE sih, lupa. Iya Bu, perasaan Ari juga pakai OBE. Iya, menolkan yang di atas itu kan. Jadi kalau kita melakukan apa, menolkan di atas, otomatis semuanya berubah mengikuti itu kan. Yang 9, coba lakukan. Coba dulu. Baris oke. Catatlah dulu, ibu-ibu catat tabel ini untuk mengubah tabel baru. Sudah ini berubah menjadi ini, supaya di atasnya 0 kita bagaimana memperoleh nilai 0? Ya. Ini apa namanya tuh Bu? Kami nggak nampak Bu yang Ibu share tuh Bu. Oh, tidak tampak ya? Oh, kenapa gitu nak? Tunggu, atau memang belum tershare sama Ibu atau bagaimana ya? Sorry. Belum share screen Bu. Udah, ngomong sendiri. Astagfirullah, orang tua. Gitu. Jadi terakhir dapat seperti ini gitu kan. Ulang lagi dulu kalau begitu ya. Sorry ya. Ini tanda sudah tua itu, betulan lah, udah nampak orangnya juga. Makanya Ibu kadang-kadang tuh jarang mau ikut berbagi, tolong bantu-bantu aja, nanti Ibu suka lupa itu kan. Nah, tadi terakhir ketidaksamaan tuh diubah, ketidaksamaan seperti tadi. Ini tadi diubah menjadi ini. Diubah menjadi ini. Karena tadi tidak sama, kecil sama, supaya sama ada muncul ditambahkan dengan S1. S1-nya pasti bilangan positif. Ini juga tadi seperti itu, kecil sama dengan 3 ditambahkan S2. Ini tadi kecil sama dengan 8 supaya menjadi sama ditambah S3. S3-nya haruslah tidak negatif. Sudah itu sudah dapat itu, kita ganti menulisnya ke dalam bentuk tabel solusi. Jadi di sini si Z-nya tadi sudah diubah dulu menjadi ini. Z diubah sama dengan ini diubah menjadi ini sama dengan 0. Sehingga nanti untuk si Z ditulisnya seperti ini. min 8, min 9, min 4, 0, 0, 0. Kemudian S1 salin aja kan. 1, 1, 2, 1. Ininya S2-nya 0 karena tidak ada. Jadi 0, 0. NK-nya, NK itu nilai yang akhirnya itu
Nah, 2. Nah, S2 juga seperti itu. X1-nya berapa? Tapi yang di sini S2-nya yang jadi 1, ininya 0, 0, 0. Yang NK-nya 3, itu kan. Kemudian ini agak liar pula mouse-nya nih. Kita mau kemana? Dia lari kemana? Kemudian untuk S3 juga seperti itu ya. Untuk S3 jadi ada 7, 6, 2, 0, 0, 0, 1. Nah, kita lihat di Z, siapa yang paling kecil nilainya? Negatif 9. Negatif 9. Negatif Ya. 9. Ya, negatif 9 itu kita tandai gitu kan. Negatif 9 diwarnai. Kita tandai satu baris. NK-nya nanti ada 0. Nanti rasio itu adalah NK dibagi dengan X2 itu, yang pivot itu, yang ditandai itu. Jadi 0 dibagi min 9, rasionya 0. 2 dibagi dengan 1, 2. Kemudian 3 dibagi 3, 1. 8 bagi 6, 8 per 6. Siapa yang paling kecil? Dari rasio itu siapa yang paling kecil? S2 kan? Karena dapatnya 1. Tuh kan 0 Z 0 Z enggak dihitung, kita yang berpengaruh itu S1 S2-nya itu kan. Nah, sekarang sudah dapat itu 3. Nah, 3 itu menjadi ini dia. Nah, menjadi apa namanya? Nah, di sini ya, kunci lagi dia kan. Jadi angka kunci 3. Angka kunci 3 ini untuk apa gunanya? Nah, di bawahnya kita berubah menjadi di bawahnya nanti 3, ini ada angka 3, yang lainnya dibagi dengan 3 semuanya. Dia bagi 3, ke bawahnya lagi kalau kita lihat dibagi 3, di atasnya menjadi 0, 0, 0. Artinya kita melakukan OBE di sini nih. Bagaimana melakukan OBE sehingga ininya 0? Ya, OBE yang kita perhatikan dari ke 1 ini kan. 1. Coba buktikan. Kita melakukan OBE-nya. Tadi ya kita melihat di sini kan. Nah, kita melihat sini supaya ini ya tadi sudah berubah menjadi 1 tadi kan. Ini kan mulanya nilai, boleh dicatat dulu nilai yang gini gitu kan. Nilai ini. Terus nih kalau kita ulang-ulang lama-lama teringat juga sedikit kembali gitu kan. Nah, tadi 3 terus diubah menjadi 3 itu jadi 1, yang lainnya 0. Artinya di sini kita melakukan seperti OBE. Ini menjadi 1 kunci, ini menjadi 1 utama jadinya kan. Yang lain dinolkan gitu. Sampai itu saja dulu, bisa paham? Ibu coba dulu ke bawahnya sudah dapat itu apa lagi katanya lagi. Setelah itu dilihat lagi, diperiksa lagi. Setelah kita lakukan operasi baris elementer, periksa lagi Z yang terkecil yang mana gitu. Di sini min 2, di blok lagi min 2 itu kan. Di blok lagi min 2. Nih, di blok lagi min 2, dihitung lagi NK-nya kan. Dihitung lagi NK-nya yang terkecil siapa? Itu jadi kunci berikutnya gitu. Rasio yang terkecil itu jadi kunci berikutnya. S3 menjadi kunci berikutnya karena itu. Langkahnya seperti itu. Lakukan OBE itu ya, kita lihat ya, setelah dia lakukan ini di S3 kuncinya nanti akan berubah, benar kan? Di 1 utama. Jadi yang pertama kita menentukan kunci dulu. Menentukan kunci itu adalah pertama kita tandai nilai Z yang paling kecil. Setelah kita tandai nilai Z yang paling kecil, ditentukan nilai NK-nya. NK itu adalah perbandingan antara
rasio ya. Rasio itu adalah NK dibagi apa tadi? Ya dibagi di tempat pivot apa kunci tadi berada yang di blok tadi kan. Aduh. Oke. Nanti di sini sudah kalau sudah semuanya sudah itu kan X1-nya 001, X2-nya 001, yang ada S3 itu kan. Yang lainnya kemudian dia sudah bisa simpulkan di sini. X1-nya 2/3, X2-nya 7/9, X3-nya 5/9, Z-nya 31/3 untuk yang kasus seperti ini. 31/3. Ini sudah ada 3 yang ini. Ada contoh, coba bantu buka yang contoh ini. Ibu nggak ketemu di sini. Yang mahasiswa tahun lalu. Coba buka contohnya. Itu jelas dia menandai mana pivot dan apa yang dilakukan. Yang ini masih apa? Masih bingung? Ibu pelan-pelan teringat juga sedikit pelan-pelan ya. Diulang kembali ya, diulang kembali. Nah, yang pertama ini contoh nih Z-nya begini, kemudian fungsi kendalanya ada kecil sama 2, kecil sama dengan 3, kecil sama dengan 4, besar sama dengan 0. Yang kecil sama dengan ini kita buat sama. Bagaimana caranya supaya membuat sama? Maka kita hadirkan si S1, S2, S3. Siapa tuh S1, S2, S3? Itu bilangan nggak tahu kita, tapi yang kita buat yang menjadikan mengubah ketidaksamaan menjadi sama. S2 juga seperti itu, yang mengubah ketidaksamaan menjadi sama. S3-nya juga seperti itu. Nah, setelah sama kita buat ke dalam bentuk tabel. Kita salin Z-nya, kita buat tadi Z-nya diubah dulu. Z yang sama dengan 8X1 diubah dulu untuk Z itu seperti ini merancangnya. Z dikurang ini sama dengan 0. Nah, ketentuannya begitu, itu kan kita ikutin aja. Jadi kita nyalin, ambil min 8, min 9, min 4, 0 semuanya. Kemudian untuk S1 kita salin aja 1, 1, 2, 2. 1, 1, 2, 2. Jadi kita untuk 1, ini kan S1, 1, 1, 2, S1-nya juga 1, yang lainnya 0, NK-nya 2. NK2 itu adalah dari sini, NK-nya 2. Nah, oke. Kemudian untuk S2 juga seperti itu. Tadi S2-nya ada 2, 3, 4. Untuk S2-nya 1, jadi 3. Nah, jadi nilai NK-nya 3. Kemudian untuk S3 juga begitu. S3 7X1 tambah 6X2 tambah 2X3 tambah X3 sama dengan 8. Maka kita akan menulisnya menjadi 7, 6, 2, 0, 0, 1, 8. Kemudian dilihat Z ini siapa nilainya yang paling kecil. Nilai yang paling kecil adalah min 9. Nah, untuk yang min 9 kita blok, warnai yang min 9. Terus setelah kita min 9 dihitung lagi rasio. Rasio itu adalah perbandingan NK dengan yang kita tandai tadi. Yang kita blok tadi. Jadi 0 dibagi min 9, 0 di rasionya. 2 dibagi 1, 2. 3 dibagi 3, 1. 8 bagi 6, 8/6. Di antara rasio itu yang mana yang terkecil nilainya? Ternyata yang terkecil adalah di 3/3, itu 1. Nah, karena itu yang terkecil, maka yang 3 ini menjadi kunci pivot. Jadi kunci itu diwarnainya di sini menjadi kunci. Ini nanti dia warnai menjadi biru, kunci. Nah, ketika dia sudah menjadi kunci, dia ubah menjadi 1 dilakukan OBE. Dilakukan OBE. Nah, yang 3 tadi, dia 3, yang lainnya dibagi 3. Di baris ini semuanya dibagi 3. Untuk yang 3. Untuk yang lain, menolkan ini
dilakukan OBE. Ini dilakukan OBE, semuanya berarti artinya kita melakukan baris baris kedua dengan ketiga, baris ke-1 dengan ketiga, baris ke-4 dengan ketiga, operasinya didapat. Nah, terus sudah begitu, terakhir kita lihat setelah terisi semuanya diperiksa kembali Z, siapa yang nilainya paling kecil. Ternyata nanti yang paling kecil adalah min 2 diblok lagi. Diblok lagi caranya sama. Setelah diblok dicari rasio, di antara rasio dicari yang paling kecil. Ternyata 3 juga yang paling kecilnya. Diwarnai juga itu kan 3 kunci. 3 kunci dilakukan lagi OBE. OBE ini tidak berlaku ini aja ya. Untuk bikin ini 0 bagaimana caranya gitu kan. Nah, terus berlaku untuk semuanya. Dia lamanya di situ kita menggunakan OBE. Di sini penggunaan OBE-nya terasa OBE. Kalau kemarin ngapain kita melakukan OBE kan, tapi untuk mencari pivot ini menggunakan OBE. Nah, kita menolkan. Nah, nanti terakhir tidak bisa lagi ini. Tidak ada lagi pivotnya kan, sudah ketemu, dapat kesimpulan. Nah, ini dia dapat kesimpulannya. Sudah optimal, seperti itu. Kalau masih belum terbayang juga, coba bantu share jawaban tugas. Jawaban tugas mahasiswa itu lupa Ibu. Nggak nampak di sini. Tunggu dibuka dulu yang Sri Wahyuni ini. Sudah terbuka banyak ini ya. Sudah terbuka banyak, tunggu ya. Coba Ibu share dulu. Kenapa dia tidak tampak di sini ya? Semuanya, semuanya, masuk. Bagian mana dia tuh? Ini dia. Yang ini sudah tampak, sudah ya? Sudah agak paham. Nah, ini coba kita lihat di sini. Di sini. Oh, dari SPL di atas diubah dalam bentuk kanonik. Oh ya, soalnya gitu. Buktikan bahwa masalah program linear berikut merupakan kasus. Cari yang kasus yang ada selesai. Nah, ini yang tidak selesai. Ini pakai apa? Oke. Yang nomor 4 nih. Z-nya sama dengan 2X tambah 3Y tambah 4Z. Kemudian X tambah 2Y tambah Z kecil sama dengan 250. Kemudian 2X tambah Y tambah 2Z kecil sama dengan 600. X tambah 2Y dikurang Z kecil sama dengan 100. Selesaikan model matematika di atas dengan metode simplex. Ya, kemudian kita mengubahnya menjadi Z-nya sama 2X tambah 3Y tambah 4Z, X tambah 2Y tambah Z kecil sama dengan 250, kemudian 2X. Nah, diubahnya ke bawah dulu ya, diubah Z langsung dibikinnya kurang di sini ya, Z sama dengan harusnya ya. Oh ya, sudah diubahnya menjadi kurang, tapi lupa dia bikin sama dengan nolnya ya. Ini harusnya ada sama dengan nolnya di belakang. Jadi Z dikurang 2X dikurang 3Y dikurang 4Z dikurang 0S1 dikurang 0S2 tambah 0S3. Ini sama dengan 0 nih di belakang harusnya. Sama dengan 0. Kemudian X tambah 2Y tambah Z tambah S1 sama dengan 250. 2X tambah Y tambah 2Z tambah S2 sama dengan 600. Min X min 2Y tambah Z tambah S3 sama dengan min 100. Nah,
kita salin semuanya. Ini tampak ya, tampak. Ada tampak. Ada, Bu. Oke, nah jadi yang ini kita salin. Di sini ada ininya ya, ada Z, X, Y, Z, S1, S2, S3. Ini ada ini RHS itu sama dengan NK itu sepertinya NK ya. Kalau di sini RHS rasio sama. Jadi NK di buku di istilah tadi. Jadi di sini Z-nya 1, ini min 2, min 3, min 4, 0, 0, 0, rasionya 0. Kemudian S1 di sini jadi 0, 0, 0 untuk Z-nya, X-nya 1, Y-nya 2. Kemudian dia bikin Z lagi di sini ya. Ada oh ya si Z di sini ya 1 ya. Kemudian 1, 0, 0 gitu. Oh, Z apa Z fungsi tujuan dengan Z variabel hati-hati ya. Jadi Z yang satu Z fungsi tujuan Z-nya besar gitu kan. Z yang variabel Z-nya kecil. Di sini dia sama-sama menggunakan Z tapi ini Z kecil ya, Z yang dalam persamaan. Nah, setelah itu yang ini disalin semua, pokoknya disalin semua. Nanti dilihat di Z ini siapa yang paling kecil nilainya. Yang paling kecil nanti di blok diwarnai kuning. Nanti rasio ini kan perbandingan 250 dibanding dengan ini 250 dibagi 1, 600 bagi 2, min 100 bagi 1. Nah, di sini siapa yang terkecil? Nah, itu yang menjadi kunci. Ini rasionya enggak kelihatan, tertutup nih di tempat Ibu. Tertutup foto ini enggak mengerti bagaimana memindahkannya ini. Di sebelah kanan ini foto Bu Ari, foto Pak Adi gitu kan. Oke. Nah, jadi kita peroleh nanti ini yang sudah di blok, kemudian nilai yang terkecil di sini 1 gitu kan. Di sini 1, lalu ini di sini jelas ya, menggunakan operasi baris. Nah, jadi bagaimana caranya? Ini kan sudah dapat kunci, yang selain kunci dinolkan. Nah, tadi kan kita dapat 0 kan, tapi dia nggak ngasih tahu. Nah, di sini dia kasih tahu operasi apa yang dilakukan. Jadi untuk menolkan ini, untuk menolkan ini ada 3 baris. Menolkan baris yang B0 dia kasih kode kan, B0, B1, B2, B3. Jadi B0, B1, B2, B3 ini untuk membantunya melakukan operasi baris. Ini baris ke-0, baris ke-1, baris ke-2, baris ke-3. Nih, jadi untuk mengubah baris 0, baris ke-0 adalah B0. Nah, yang B0 itu tadi ini yang B0 ditambah 4 kali baris 1 karena yang semuanya pakai baris 1 nih, coba lihat. Kenapa semuanya berorientasi ke baris 1? Karena kuncinya ada di B1. Nah, sudah mulai agak terbuka. Sudah mulai ya, mudah-mudahan kalau sudah pernah belajar, mudah-mudahan bisa ingat lagi kita membacanya seperti itu. Lalu diperoleh ininya sudah 0. Nah, ininya sudah 00. Lalu nanti diperiksa kembali Z-nya itu. Ini diperiksa kembali si Z. Yang mana yang terkecil di sini. Di kolom mana yang terkecil, bukan si Z aja ya, di sini ya. Tampak di sini yang terkecil adalah si min 2 nilai kunci. Lalu di bloknya nanti dilakukan itu tadi. Dicari rasio. Ini ketutup rasionya. Nah, jadi rasio. Nah, dari yang terkecil tadi ditandai pula yang paling kecil. Itu yang menjadi kunci. Nah, kunci ini maksudnya apa? Ini kunci kita ubah menjadi 1 nilainya, jadi 1 utama, yang lainnya kita nolkan. Jadi kalau yang ini yang tadi di sini kunci kebetulan sudah 1 kan, tidak perlu kita mengubahnya jadi 1.
langsung yang lainnya dinolkan. Tapi kalau di sini dia kuncinya min 2 ini harus diubah menjadi 1, yang lain jadi 0. Jadi bagaimana dia mengubah jadi 1 ini sudah dikasih tahu. Min setengah baris 3. Jadi langkah ini kalau kemarin kalau paham paham OBE yang kemarin, nah ini langkah OBE-nya itu. Tapi kalau belum paham ya agak puyeng ya. Tapi ini sudah jelas ini. Ini makanya Ibu simpan tugasnya 1 ini. Yang lain nggak Ibu simpan, yang 1 ini disimpan karena dia lengkap penjelasannya. Jadi oke. Diulangi kembali. Kita mencari nilai yang paling kecil. Setelah dapat nilai yang paling kecil, kalau tidak ada lagi yang kecil, yang lainnya sudah ketemu nilainya gitu kan. Sudah ketemu nilainya, udah selesai berarti. Nah, karena Z maksimum, maka tidak ada lagi yang bernilai negatif itu kan. Maka optimal di mana itu diperoleh ketika Z-nya 75, katanya kan. Z-nya bernilai, Z ini Z kecil ya. Jadi kadang kita kebingungan, satu ada Z besar, satu ada Z kecil. Z besar adalah Z untuk lambang fungsi tujuan. Z kecil itu lambang dari variabel. Nah, X-nya Z75, X175. Dan nilainya begitu. Nah, bentuk dualnya ini sekali jalan. Ada juga pertanyaannya gitu, bentuk dualnya bagaimana? Beginilah kira-kira ya. Bisa dibaca aja nanti. Bisa dibaca. Dari bentuk dual kita ubah dalam bentuk kanonik. Sama lagi caranya tuh. Mencari kunci, kemudian memblok dulu yang paling kecil, cari kunci. Kalau sudah dapat kunci, lakukan OBE. Lakukan OBE. Ini langkah dualnya sama. Jadi bisa pelajari yang ini ya. Ibu mencoba mencari penjelasan awal, tapi akhirnya lari juga ke sini. Untuk yang sederhana, cobakanlah dahulu ya untuk biar paham, cobakan soal yang sederhana terlebih dahulu. Soal mana ya? Atau coba Ibu Sri bantu jelaskan ulang Bu Sri. Karena kadang-kadang mungkin suara saya tidak pas gitu kan. Bantu aja. Yang dibantu tadi yang mulai dari yang soal inilah ya. Yang ini. Silakan Ibu Ari bantu jelaskan Bu Ari. Di mute, masih di mute. Di mute masih ya. Oke. Masih oke. Jelasin yang mana, Bu? Ya, ulang kembali menjelaskannya. Nah, supaya mantap itu kan. Saya menjelaskan mungkin Ibu ada penekanannya. Oke. Oh. Ya. Kan di sini kan ada soalnya kan Z sama dengan 2X tambah 3Y. Kan dulu nggak nampak, Bu. Nggak nampak. Atau Ibu bisa share? Ibu coba ya kan ada di ini. Ada di grup tuh, coba share. Sri Wahyuni kalau tidak salah namanya ya.
Maaf Bu, tadi hilang sinyal Bu. Maaf, Ibu terlempar. Ada gangguan sinyal. Silakan, Ibu Sri, Ibu Ari. Di S2 namanya Sri Mulyati, mirip itu kan. Jadi Bu Ari. Udah Bu, silakan Bu. Bentar Bu, lagi gangguan. Oh iya sama berarti Ibu terlempar juga barusan ini. Iya tadi terlempar Bu. Iya tadi terlempar Bu. Iya, wifi-nya mati langsung. Iya. So, Ibu kira ibu aja yang terlempar semua berarti ya. Iya Bu. Sama ya, gangguan juga. Gangguan semua. Kita lihat soal, kita lihat soal di buku itulah kalau gitu, di buku program linear 2017 ya. Mana buku program linear kita? Tidak jadi. Banyak yang terbuka ya. Oke. Program linear.
Program dual ini. Tidak ada soalnya. Tes formatif di sini. Nah, inilah. Tunggu. Belum bisa. Kalau gitu kita bikin soal aja ya. Selesaikan soal. Nah, ini. Nah, coba apa Bapak dan Ibu ada soal nomor 4 ini. Coba diselesaikan. Dengan metode simplex. Sebisanya aja dulu. Dicobakan ya. Jadi karena ada gangguan sebelum mati lagi di foto atau diapakan soalnya boleh ya. Yang penting bisa apa atau disalin dulu aja soalnya ya. Salin soalnya karena gangguan sinyal. Boleh berkelompok menyelesaikannya ini. Ada bentuk dualnya juga soalnya. Jadi boleh berkelompok ya. Jadi 3-3-2 berarti ya. 3-3. Pak Adi, tolong kalau memungkinkan dibentuk kelompok saja supaya bisa berdiskusi di luar nanti. Sore nanti bisa kita bahas ini. Kita waktunya panjang aja. Bisa dipelajari yang ini tadi ya, yang Sri Wahyuni. Jadi kalau sudah tahu sudah tahu konsepnya bisa menyelesaikan tuh kalau paham OBE. Jadi kegunaan OBE itu di sini terasa itu kan. Sudah tahu fungsi tujuan nanti mana yang kecil, jadi nanti rasio kuncinya di rasio lalu dikunci nanti lalu kunci itu gunanya kuncinya dijadikan 1, yang lainnya dinolkan. Jadi untuk menolkan yang lain itu adalah OBE. Itu memang dibutuhkan ketelitian yang tinggi itu. Operasi sekian baris tambah sekian, jadi semuanya kan. Jadi dikunci itu kan misalnya baris ketiga dengan baris kedua kuncinya ada di 2. Satu baris di 2 itu berubah, dia satu baris di 3 itu berubah. Jadi ikutin cara Wahyuni tadi ya. Kalau sendiri-sendiri tidak bisa, berkelompok saja. Bagi yang yang sangat sibuk bergabung dengan yang tidak begitu sibuk. Yang tidak begitu sibuk serius menyelesaikan soal. Coba Pak dibagi ya. Kita bagi berapa kelompok? Bagi 3 kelompok atau bagi 4 kelompok? Terserah Pak Adi lah. Kalau 2 kelompok aja gimana Bu? 2 kelompok tuh nanti 3 lah. Kalau 2 kelompok tuh banyak yang tidak terlibat nanti.
3 kelompok ya, Bu? Ya, 3 kelompok lah. Tiga kelompok aja udah bingung ya. Jadi 4-4-3 ya. Ya, oke lah. 4-4-3. Jadi pastikan jangan yang sibuk ngumpul di satu kelompok. Jadi ada yang super sibuk, yang sibuknya sedang, ada yang bisa fokus. Di sini kan bisa fokus di sini. Nah, kapan perlu ada yang mengerti sedikit, ada yang bedakan juga, gitu kan? Di apa? Siapa yang agak ngerti sedikit masuk di masing-masing kelompok. Nanti yang bikin jawabannya satu kelompok satu aja ya, Bu? Ada baiknya menjawabnya masing-masing. Disalin. Minimal waktu menyalin itu adalah waktu belajarnya. Dikirim ke email Ibu ya. Kirim ke email Ibu. Oh, iya. Jawabannya kirim ke email Ibu. Iya. Jadi jawabannya kapan Bu dikumpul? Jawabannya kapan, Bu? Jawabannya karena besok sudah lain pula kegiatan. Maunya nanti sore kita bahas gitu. Jadi jangan menunda. Nanti sore kita bahas sekaligus kan apa? Nanti sore itu seperti apa model pembelajarannya, atau model pembelajarannya nggak usah dibahas, langsung membahas ini boleh. Jadi nggak punya waktu lain karena besok tugasnya untuk dosen tertentu itu nggak mungkin pula dia nggak ngasih tugas gitu kan, lebih berat lagi gitu. Ibu nih hobinya di kalkulus sebenarnya, kalkulus Pak Riki, dia nggak mau pula tukaran gitu kan. Jadi Ibu tapi kalkulus itu sangat padat loh. Jadi ada untungnya juga Ibu ke bagian yang ini gitu kan. Cuman di metode Simplex nih kalau tidak diulang mengingatnya susah, tapi ternyata lama-lama ingat. Ibu ingatnya itu ada OBE, tapi bagaimana langkah OBE? Udah ingat Ibu sekarang. Jadi pertama tadi masih kabur, dibaca lagi, balik lagi membacanya. Ibu juga belajar sebenarnya tuh tadi. Mengingat kembali gitu kan, lupa. Nah, lama-lama dengan catatan Yuni, itu bagusnya catatan itu seperti catatan Yuni. Ketika kita ingat kita udah bisa dia lengkap dia kan, baris apa yang dioperasikan, nah dia dikasih kode kan. Nah, kecuali tidak nyimak tadi ya nggak jelas ya kan, tambah tidak jelas. Jadi kalau untuk untuk aljabar linear metode Simplex ini yang masuk yang sulit karena kita mengubah di sini sudah menggunakan OBE itu, makanya mungkin disatukannya linear program dengan aljabar linear karena waktu metode Simplex OBE gitu kan. Jadi harus mahir OBE ya, karena ternyata terpakai kan dia di sini. Boleh mau menyelesaikannya dalam jaringan atau di luar jaringan, karena kita ada gangguan sinyal nih. Karena berjauhan. Luar aja Bu. Pakai daring Bu. Pakai daring lanjut lah berarti ya. Ya. Kalau Pak Adi bisa bagi kelompok-kelompok kecil, yang boleh dimasuk ke kelompok-kelompok kecil. Bisa Pak Adi ya? Bisa Bu. Bagilah kelompoknya, jadi dia masuk ke room masing-masing gitu kan? Iya. Nah, kalau ibu nggak pandai, ibu biasanya suka dimasukin aja, Ibu kita jalan-jalan, itu kan, Bu kita jalan-jalan Bu, kan? Kami masuk ke kelompok-kelompok jalan-jalan. Untuk jadwal sesi 2-nya gimana Bu? Sesi 2 itulah bisa sekilas kita hasilnya ditayangkan, lalu kita membahas seperti apa model pembelajarannya. Kapan perlu Ibu lihat aja yang di PPG dalam jabatan kan ada juga yang membuat matriks, tapi yang masih yang sederhana, kadang-kadang masih perlu dirombak-rombak, tapi nggak apa-apa lah, tidak nol gitu kan. Nanti Ibu baca dulu ya, rasa-rasanya ada tuh.
di grup masih ada tersimpan. Ya silakanlah berdiskusi ya, Ibu, biar mencari bahannya terlebih dahulu. Boleh, Bu. Oke. Apa Ibu boleh izin ini? Izin keluar? Boleh, Bu. Boleh ya, Ibu keluar dulu ya. Stop share. Nah, silakan melanjutkan aktivitas Foto dulu, ya. Bu. Oke. Silakan teman-teman buka kamera. Ibu juga belum buka. Sudah. Ya, 1, 2, 3. Oke. Sudah, Bu. Terima kasih. Ya. Ibu tutup dulu ya. Walaupun tersendat-sendat, tetap saja kita syukuri akhirnya bisa juga ya. Jadi kita akhiri dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat melanjutkan aktivitas ya. Jadi nanti mudah-mudahan bisa dipresentasikan. Ya, Ibu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.